Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini kita kembali dipertemukan pada mata kuliah pengukuran besaran listrik dengan sub yang akan kita bahas yaitu pengukuran arus listrik. Namun pada kesempatan kali ini tentunya kita tidak bisa bertemu secara online ataupun offline. Maka dari itu, perkuliahan untuk mata kuliah pengukuran besaran listrik, kita akan belajar melalui video pembelajaran. Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, mungkin mudah-mudahan ya, sebelum kita masuk pada materi ataupun pembelajaran ini, kita semua senantiasa sehat dan juga masih semangat dalam mengikuti perkuliahan yang akan kita bahas beberapa menit ke depan. Sebelum kita masuk pada inti materi, kembali saya menyampaikan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, mungkin sebaiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari, agar apa yang dapat kita simak materi ini dapat kita pahami dengan baik. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan kali ini subbab ataupun pengukuran yang akan kita bahas yaitu pengukuran arus listrik. Nah, di pekan kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan bagaimana tata cara penggunaan alat ukur, kemudian bagaimana mengukur sebuah instrumen, salah satu di antaranya adalah pengukuran tegangan. Nah, hari ini kita juga akan mengkaji ataupun mempelajari bagaimana cara ataupun tata cara melakukan pengukuran yang namanya arus listrik. Sebelum kita masuk pada materi, tentunya tujuan daripada pembelajaran kita di pertemuan kali ini yaitu diharapkan nantinya ya mahasiswa ini mampu mengetahui bagian-bagian alat ukur ampermeter ataupun clip-on meter ataupun tang amper dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita selama beberapa menit ke depan. Mudah-mudahan dari video pembelajaran ini, teman-teman semua dan rekan-rekan mahasiswa bisa memahami dan mengetahui bagaimana alat ukur ampermeter, clip-on meter, dan cara penggunaannya. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah sesuai judul ya, bahwa jenis-jenis alat ukur ini merupakan sebuah alat ataupun instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran yang namanya besaran listrik. Lalu besaran listrik yang kedua yaitu adalah arus ataupun arus listrik. Nah, ini tidak terlepas dari keseharian kita sebagai orang elektrikal, selalu menemukan ataupun selalu menyebut ya ataupun selalu melakukan pengukuran yang namanya tegangan, arus, ataupun hambatan, baik itu di industri maupun di perusahaan. Ya. Nah, ini yang sudah saya bahas di beberapa pekan yang lalu berkaitan dengan ampermeter. Ya. Ini adalah jenis-jenis alat ukur yang digunakan untuk mengukur yang namanya arus listrik. Lalu kita masuk pada poin yang pertama, ya, poin berikutnya yaitu pengertian. Jadi sebelum kita mengukur instrumennya, kita ketahui dulu apa sih itu arus listrik. Nah, arus listrik ini selalu menjadi pertanyaan ataupun polemik di masyarakat ataupun kita sebagai orang elektrikal. Sebenarnya arus listrik itu apa? Ya. Nah, berdasarkan kajian ataupun teori yang sudah kita pelajari, bahwa arus listrik ini atau yang biasa disebut dengan electric current ya, ini merupakan sebuah aliran yang timbul akibat dari jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik yang lain dalam sebuah rangkaian tiap satuan waktu. Apa maksudnya?
Kita ketahui bersama bahwa di sini di dalam sebuah baterai itu, ini contoh saja ya, dalam baterai ini merupakan sebuah alat ataupun komponen yang dapat menyimpan muatan listrik. Muatan ini ya akan mengalir pada sebuah penghantar, di mana penghantar ini kita ketahui bersama ya, sebuah konduktor yang ini ya, anggap saja ini adalah sebuah konduktor dan ini merupakan muatan-muatan yang mengalir pada sebuah rangkaian. Nah, ini adalah bagian daripada rangkaian. Jadi ini mengalir, muatan listrik yang ada di baterai ini mengalir pada sebuah penghantar dari titik ke titik yang lainnya. Dalam artian sepanjang ada penghantar, maka penghantar itu akan dialiri yang namanya muatan ataupun arus listrik. Tapi dalam keadaan rangkaian tertutup. Saya rasa ini juga sudah pernah dibahas pada mata kuliah rangkaian listrik, sehingga saya tidak perlu begitu menjelaskan secara detail bagaimana prinsip-prinsip daripada arus listrik. Namun poin utama yang harus kita pahami adalah bagaimana cara melakukan pengukuran yang namanya arus listrik. Nah, ini pengertian daripada arus listrik. Kemudian yang berikutnya, arus listrik ini juga bisa timbul akibat adanya perbedaan potensial ya atau tegangan pada media penghantar antara dua titik. Antara dua titik itu adalah ini ya, titik positif dan titik negatif. Apa maksudnya? Ya, penghantar ini adalah kabel yang sifatnya bermuatan aliran listrik negatif dan juga positif. Nah, inilah yang disebut dengan potensial atau tegangan. Jika semakin besar nilai tegangan antara kedua titik tersebut, ya, jadi antara kedua ini, misalnya contoh A dan B ini, maka akan semakin besar pula nilai arus yang mengalir di kedua titik tersebut. Nah, contoh ini adalah titik positif dan negatif. Jadi beda potensial ataupun tegangan yang ada pada di antara dua titik. Misalnya titik 1, titik 2. Ini positif dan negatif. Jadi semakin besar arus yang mengalir ini berarti itu juga mengakibatkan semakin besarnya nilai tegangan antara positif dan negatif. Ini bagian daripada teori berkaitan dengan arus listrik. Kemudian yang berikutnya, yang perlu kita pahami dan kita mengerti seksama adalah bagaimana satuan dari arus listrik. Nah, dalam skala internasional dilambangkan dengan huruf A, ya, ataupun ampere. Nah, biasa disingkat A. Di mana dalam penulisan rumus ataupun arus listrik itu ditulis simbol I. Nah, biasanya kalau kita menanyakan ataupun bertanya, kira-kira ini nilai arusnya berapa? Tentunya di situ kita langsung menyebut 10 ampere, 20 ampere, ya, 30 ampere, dan 40 ampere. Dan yang menjadi alat ukur ataupun instrumennya, ya, ini merupakan alat ukur, ya, yang dapat mengukur sebuah instrumen yang namanya arus listrik. Ini adalah ampermeter, kemudian ini juga ampermeter, ini adalah tang ampere. Ya. Apa yang menjadi poin penting yang perlu kita pahami di sini adalah melihat satuan ataupun lambang yang menandakan bahwa alat ukur ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur yang namanya arus listrik. Di sini juga ada sebuah lambang huruf A, di mana A ini merupakan singkatan daripada ampere. Nah, ini juga sebenarnya terlihat di sini ya,
alat-alat ukur ini ada yang namanya ampere. Nah, inilah instrumen-instrumen yang kita gunakan dalam pengukuran yang namanya arus listrik. Itu ya, jadi kita sudah ketahui apa itu arus listrik, lalu kemudian apa itu simbolnya, bagaimana lambangnya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini adalah alat ukur yang namanya ampermeter ataupun tang ampere ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui fungsi-fungsi ataupun bagian-bagian daripada alat ukur. Yang pertama adalah ini merupakan bagian clip-on meter ya. Ini adalah salah satu alat ukur pengukur tegangan, pengukur arus dengan menggunakan tang ampere ataupun clip-on meter digital. Nah, sebenarnya ya, alat ukur ini bukan sekedar mengukur yang namanya arus, tetapi ini sudah menjadi bagian daripada multi. Kenapa saya katakan demikian? Sebab alat ukur ini dapat juga digunakan untuk mengukur yang namanya tegangan. Lalu apalagi selain tegangan, di sini ada yang namanya hambatan. Jadi alat ukur ini bisa digunakan terhadap 3 instrumen pengukuran. Yaitu yang pertama adalah arus, kemudian menggunakan mengukur tegangan, lalu mengukur juga hambatan. Nah, di sini ada keterangan-keterangan ya. Ini adalah tombol pembuka penjepit. Nah, ini tombol kalau kita mau mengukur yang namanya arus bisa menggunakan tang ampere. Tetapi karena ini dilengkapi dengan kabelnya ya, ini bisa kita gunakan juga pengukuran sebuah arus listrik yang sifatnya dapat dihubung secara langsung dengan jumpernya ataupun kabel. Nah, di sini juga sudah dilengkapi yang namanya layar LCD. Layar LCD ini adalah tempat di mana kita membaca hasil ukur dari instrumen yang kita lakukan pengukuran tersebut. Kemudian ada tombol putar ataupun biasanya kemarin itu namanya selektor ya, sebagai pemilih untuk mengarah kemana instrumen yang akan kita gunakan. Nah, di sini juga ada yang namanya black probe jack ataupun negatif daripada kabel kalau kita menggunakan kabel ini ya. Kemudian di sini ada input dan di sini dilengkapi dengan lampu indikator. Nah, ini untuk bagian-bagian daripada clip-on meter. Nah, sebenarnya susah untuk dipahami secara teori, tapi ketika kita melihat bedanya, ya ini sangat mudah sekali untuk dipahami, tidak terlalu lama. Makanya saya sekaligus memperlihatkan saja bagaimana bentuk ataupun benda daripada alat itu dan bisa digunakan untuk mengukur yang namanya arus. Kemudian yang berikutnya adalah clip-on meter manual. Nah, ini ya, alat ukur ini hanya mengukur satu instrumen saja, yaitu untuk mengukur yang namanya ampere. Kemudian bagaimana cara membacanya? Ini dibaca secara manual dengan menggunakan jarum penunjuk. Nah, sama dengan ini juga manual, tetapi alat ukur ini sudah dilengkapi lebih dari satu pengukuran. Nah, di sini ada arus, kemudian ada tegangan ya, dan ini sudah dilengkapi juga dengan pembacaan ataupun skala yang dapat menunjukkan berapa nilai dari instrumen yang kita ukur. Nah, ini perbedaan daripada digital dan manual. Kalau digital ya secara langsung tertuang berapa nilai nominal instrumen yang kita ukur. Misalnya arus di sini sudah tercantum. Kalau kita menggunakan yang manual, ini harus dibaca
Dan seperti yang saya jelaskan kemarin, ketika melakukan pembacaan itu, ya tentunya kembali kita harus kalibrasi dulu dalam posisi 0. Saya rasa itu tidak perlu saya jelaskan, karena kalau kita jelaskan kembali, ya, mengingat waktu juga kita dibatasi, sehingga dari awal saya menjelaskan itu adalah yang mana itu skala, kemudian yang mana itu selektor, lalu bagaimana kita kalau mengukur tegangan, arus, dan hambatan, ya, selektornya ke arah mana, dan sehingga saya hanya menjelaskan secara rinci bagian alat ukur yang dapat mengukur yang namanya arus listrik. Nah, ini alat ukur yang sifatnya manual, ya. Kemudian yang berikutnya, alat ukur yang dapat mengukur arus listrik, ya, ada namanya ampermeter. Kenapa ini bisa mengukur arus? Karena ya secara kasat mata kita melihat di sini ada sebuah lambang yang menandakan bahwa alat ukur ini merupakan alat ukur untuk pengukuran besaran listrik. Salah satu di antaranya adalah arus listrik. Bagian daripada arus listrik ini ada yang pertama adalah skala, ya. Skala ini tempat kita membaca berapa nilai nominal yang terukur. Kemudian jarum penunjuk, ya. Jarum penunjuk ini yang akan menunjukkan ke arah mana pengukuran ataupun hasilnya, hasil pengukuran yang akan kita uji. Misalnya dia menunjuk di sini, ya. Tinggal kita baca, oh ternyata arusnya sekian. Inilah fungsi daripada jarum penunjuk. Kemudian ada namanya kalibrator. Apa maksudnya kalibrator ini? Ya, seperti di multimeter yang saya sudah jelaskan bahwa di situ ada ohm adjusting group. Apa maksudnya? Ya, kita kalibrasi dulu dalam keadaan posisi 0. Ini yang harus kita kalibrasi. Ini harus benar-benar pada posisi 0. Kalau dia lewat dari 0, maka hasil bacanya juga ya pasti tidak akurat. Sehingga kita perlu mengkalibrasi, atau bahasa ilmiahnya namanya kalibrator. Kemudian ini juga sudah dilengkapi dengan probe, kabel yang dapat mengukur, ya, apabila instrumennya itu terpisah. Jadi nanti ada caranya, ya. Ini alat ukurnya dulu yang dapat mengukur yang namanya arus listrik. Oke, saya percepat saja, ya. Ingat waktu berjalan terus. Nah, kemudian alat ukur ampermeter ini juga dilengkapi yang namanya digital. Nah, tadi ini adalah manual, dibaca secara skalanya, ya, baca manual. Tetapi ketika menggunakan alat ukur ampermeter digital, ini tidak menyulitkan lagi dalam hal pembacaan. Dan ini sudah dilengkapi berapa tegangannya, ya. Ini tegangan. Kemudian ini ampernya. Jadi kalau pakai alat ukur ya sekarang karena canggih semua, ya mudah kalau menggunakan yang digital. Karena membacanya itu ya langsung saja. Beda ketika manual, harus benar-benar akurat dan kita harus memperhatikan alat ukur tersebut. Jarum penunjuknya mengarah ke nominal berapa. Kemudian berikutnya adalah bagaimana tata cara pengukuran. Nah, tadi sudah dijelaskan atau digambarkan bahwa oh, alat ukur yang kita gunakan itu ada ampermeter, ada tang amper, baik itu digital dan manual, ya. Sekarang bagaimana cara menggunakan ataupun cara mengukur yang namanya arus listrik. Kemarin kita sudah melakukan cara pengukuran tegangan. Ketika mengukur tegangan, itu dihubung paralel dengan alat ukur. Ya, alat ukur. Nah,
kalau mengukur yang namanya tegangan. Tetapi jika mengukur yang namanya arus listrik, ya, ini dihubung seri dengan alat ukur. Contohnya ini adalah alat ukurnya, kemudian yang mau diukur arusnya dari sini, nah, ini dihubung seri dengan alat ukur. Seperti itu untuk cara pengukurannya. Kalau kita menggunakan satu instrumen saja. Jadi kalau kita pakai yang ini, nah ini cara mengukurnya begini. Tinggal dihubungkan saja. Bagaimana ketika kita menggunakan alat ukur yang lain, ya? Contoh lagi yang berikutnya, ini adalah alat ukur ampere meter. Nah, ini dihubung seri dengan rangkaian dan alat ukur. Positifnya ini juga positif, ini positif, di sini negatif, di sini negatif. Beginilah posisi, ya, posisi pengukuran arus listrik antara alat ukur dengan rangkaian. Jadi dihubung seri dengan rangkaian, ya. Itu untuk pengukuran menggunakan ampere meter. Nah, kalau kita menggunakan tang ampere ataupun clip-on meter, ya, caranya hanya memasukkan, ya, kabel ini ke dalam lubang ini. Dengan cara apa, ya? Ini adalah tombol tadi, ini ditekan sehingga ini akan membuka. Nah, dan yang diukur adalah positif. Nah, kalau menggunakan ini positif dan negatif itu salah. Kalau menggunakan tang ampere, ya cukup dihubungkan seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, kira-kira kurang lebih begini. Ini kita masukkan ke dalam lubang melalui ini. Ini ditekan. Ini yang ditekan. Lalu ini akan membuka, kita masukkan. Maka di sini akan tertera nominal dari berapa ampere. Nah, contoh lagi ini cara pengukuran daripada tang ampere. Jadi cukup dimasukkan saja ini. Dia sifatnya memotong karena di sini ada salah satu magnet, ya, yang berfungsi untuk membaca berapa arus yang lewat pada sebuah penghantar. Jadi ini positif, ini juga positif. Nah, ini untuk penggunaan daripada alat ukur yang namanya tang ampere. Lalu kalau dia posisinya seperti ini juga harus kita perhatikan. Selektornya itu ke arah ampere. Selektornya ini ke arah ampere, ya. Kalau kita menggunakan yang namanya tang ampere. Tapi kalau yang manual dan hanya satu instrumen saja, berarti tidak perlu lagi ada selektornya, ya. Cukup dihubungkan dimasukkan ke dalam kabel itu. Maka dia akan secara otomatis mengukur arusnya. Mungkin itu dari penjelasan bagaimana cara mengukur arus listrik, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalaupun ada sesuatu hal yang tidak dipahami atau dimengerti, boleh silakan ditanyakan di pertemuan yang berikutnya atau pekan depan, ya. Mudah-mudahan kita ada waktu untuk masuk sehingga saya bisa menjelaskan secara langsung apabila teman-teman ini tidak memahami atau tidak mengerti apa yang saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada
pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung tanyakan saja, bisa melalui chat, WA, maupun Gmail, dan juga di pekan yang akan datang. Kira-kira begitu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.